بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan tinggal kalau sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman, nikmat kesempatan. Nawirikan kan alhamdulillah pada hadir di tempat yang penuh mubarak ini, guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan nanti secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang sangat istimewa Bapak-bapak sekalian, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hidup di dunia ini adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna husnal zanni billah, inna husnal zanni billah min husnil ibadah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh berbaik sangka kepada Allah itu adalah sebaik-baik ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana hidup di dunia ini, apapun yang menimpa kita, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri makan jalin nawa-nawa kepada Allah taala. Ya, tori bawalin luku makan jaya bapak-bapak dan sekalian. Maka insyaallah Allah akan memberikan apa yang berada dalam nawa-nawa bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi, ana inda dhanni 'abdi bi. Nasabun Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan kepada hamba-Ku sesuai dengan prasangkanya. Insan nabi khairan qalahu wa insan syarran qalahu. Jika dia selalu berbaik sangka, maka saya akan berikan sesuai dengan prasangkanya. Jika dia berburuk sangka, nasib Allah Ta'ala, maka saya juga berikan sesuai dengan prasangkanya. Terus makanya penting dalam hidup ini selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Abdullah bin Mas'ud, "Walladzi la ilaha ghairuh, walladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma utiya 'abdun syai'an khairan min husni dhanni billah. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud,
Tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang hamba itu. Tidak ada sesuatu yang dimiliki oleh hamba itu yang paling baik kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh. Dan Abdul bin Mas'ud mengatakan, demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidaklah seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah illa Allah, kecuali Allah akan berikan sesuai dengan prasangkanya itu. Hanya sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hal-hal apa saja kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, inda syada'idi wal quradi. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa masalah, maka senantiasa meyakinkan dalam hati bahwa Allah pasti akan mengeluarkan saya dari masalah saya ini. Ayo tapar boleh dalam kita maknai masih satu ngena, masih sana masulana, jangan berkata seperti itu. Tapi kata ulama, yakinkan dalam hati kamu ketika tertimpa masalah, tertimpa musibah yang sangat berat, bahwa insya Allah Allah yang menguji saya, dan insya Allah pasti Allah yang akan mengeluarkan saya dari masalah saya. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu yakin bahwa insya Allah Allah akan mengeluarkan saya, Allah Maha Penyayang kepada hambanya, Allah sangat mencintai hambanya, ketika Allah menguji saya, pasti Allah akan mengeluarkan saya dari masalah saya, maka insya Allah Allah akan mengeluarkan kita dari masalah kita. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah ketika kita diuji oleh Allah. Ingatlah Hajar radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu ibadah Makkah bapak-bapak sekalian, pada ibu Nabi Ismail alaihissalam, ibadah Makkah si bawa Nabi Ismail, ditaruh di Makkah Nabi Israel Nabi Ibrahim alaihissalam. Pas mati Nabi Ibrahim, Turai Hajar kepada Nabi Ibrahim, ya Nabiullah Ibrahim, hal amaraka Allah bihada? Wahai Nabi Ibrahim, kungalatala kasuruki, tahu ka apa si bawa Nabi Ismail kepada salaikai? Maka Ibrahim mengatakan, iya, pengalatala surah bawa rokok si bawa Nabi Ismail. Apa yang ada dalam hati ini Hajar? Izan inna Allah la yudhi'ana. Tak ada Hajar yang pemaafin itu balik, maka pasti Allah tidak akan menyanyiakan saya. Pasti Allah akan menolong saya. Pasti Allah akan melindungi saya. Pasti Allah akan memenuhi segala kebutuhan saya di tempat ini. Alhamdulillah, dari sanalah muncul air Zam-Zam, dan sampai sekarang Makkah menjadi kota yang sangat mulia di muka bumi ini, bapak-bapak. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, bapak-bapak sekalian. Maka dari kaum Nabi Musa, ya Nabiullah Musa, inna lamudrakun. Ya Nabiullah Musa, nadapi ni Firaun, di nagagalara iyola, tasik na iyola. Ang kamaran ni pasukan na Firaun imundi, ya Nabiullah Musa. Ya. Apa yang terjadi pada Musa? Nabi Musa berbaik sangka kepada Allah. Maka Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdi. Si bawah itu pengalat Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah saat itu juga langsung diberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk membelah lautan. Yang kanola Nabi Musa bapak-bapak Musa berbaik sangka kepada Allah. Ini yang pertama sekalian. Setiap punya masalah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Aja tak makadai masih sana masulana. Dia nak kemudian masalah dia, yakinlah bahwa yang memberikan ujian itu adalah Allah, dan yakinkan dalam hati, insya Allah saya akan pasti keluar dari masalah ini. Yang kedua, berbaik sangkalah ketika kita berdoa kepada Allah. Nasa panditan. Yang kemiluan hukum Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Yakinkan dalam hati bahwa Allah akan mengijabah doa saya. Jepura kemiluan, yakinkan kita maka insya Allah Allah pasti Allah akan mengijabah doa saya. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ud'ullah wa antum tuqinuna bil ijabah. Nasa minta illa rabbukum pengalatala, dan kamu harus yakin
bahwa doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pemiluan ke jalan kita berburuk sangka kepada Allah Taala. Karena berburuk sangka kepada Allah ketika berdoa bisa menjadi sebab doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ya berburuk sangka, maka dia lagi dia terima Allah Taala padamu, dia terima Allah Taala padamu, dia terima. Akhirnya Allah betul-betul tidak menerima kita. Itulah Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Nasa Nabi Muhammad SAW, doa-doa kalian itu akan dijabah, dikabulkan oleh Allah sepanjang kamu tidak terburu-buru. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa istijab?" Jika ya terburu-buru ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW, "Qala ahadukum," angka pemiluan nasa Nabi Muhammad, "Da'autu falam ara yustajabu li." Cauna nilodon sama ler pada mengaku dengan terima Allah Taala pada mengaku. Berarti Anda berburuk sangka kepada Allah. Kalau begitu, dan itu bisa menjadi sebab doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbaik sangka ketika kita berdoa, yakinkan dalam hati bahwa insyaallah doa saya akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, berbaik sangkalah ketika kita bertaubat kepada Allah. Jika pergi melakukan dosa, kemudian kita bertaubat kepada Allah, yakinkan dalam hati bahwa insyaallah Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima taubat. Pasti Allah menerima taubat saya. Insyaallah Allah akan menerima taubat saya. Yakinkan seperti itu kata para ulama. Dan insyaallah Allah akan menerima taubat kita ketika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf namanya Sahal Al-Khudri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Malik bin Dinar bil manami." Sahal Al-Khudri mengatakan, "Lau mimpi saya bermimpi bertemu dengan Malik bin Dinar dalam tidurku dalam mimpi. Fakultu, dan saya bertanya kepada Malik bin Dinar, ya Aba Sahal, ya Malik bin Dinar, masa qaddanta bihi ila Allah, kamu datang kepada Allah dengan apa?" Maka Malik bin Dinar mengatakan, "Qaddamtu ala Allah bi sunubi katsiratin falaha bi husni dzanni billah." Malik bin Dinar mengatakan dalam mimpi itu, saya datang menghadap Allah dengan membawa dosa yang sangat banyak, tapi Allah menghapusnya karena saya selalu berbaik sangka kepada Allah. Saya selalu mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Saya selalu mengatakan bahwa Allah Maha menerima taubat. Dan saya selalu berbaik sangka bahwa Allah akan menerima taubat saya. Dan alhamdulillah, dosa saya semuanya dihapus oleh Allah karena baik sangka saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertobat, berbaik sangkalah kepada Allah. Ayat kepada ini menerima Allah Taala taubat. Lihat walaupun dosa. Anda itu berburuk sangka kepada Allah kalau begitu. Berbaik sangkalah ketika kita bertobat kepada Allah. Selanjutnya, berbaik sangkalah ketika kita sakit bapak-bapak sekalian, masa panditan. Ya pemalas sakit bapak-bapak sekalian, tak boleh lagi larang kita makara. Penyakit saya ini menggugurkan dosa-dosa saya. Penyakit saya ini datang dari Allah, dan insyaallah saya akan sembuh dari penyakit saya ini. Insyaallah Allah akan menyembuhkan saya dari penyakit ini. Selalu berbaik sangka terus kepada Allah. Yakinkan terus itu saya bahwa penyakit ini mengukurkan dosa-dosa saya. Penyakit ini adalah salah satu tanda bahwa Allah sayang kepada saya. Dan insyaallah Allah akan menyembuhkan saya dari penyakit saya. Ayat terakhir ada cakap Allah Taala kabar dengan apa aja rasa aku mati dan kabar. Itu namanya berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah ketika Anda sakit, dan insyaallah Allah akan sembuhkan kita dari penyakit ini. Itulah makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita pergi mensiarahi orang yang sakit. Ya kau kata Allah Ta'ala kalau mensiarahi kepada saya, apa dong baca bapak-bapak sekalian? Maka Nabi terdapat urangi dibaca maka dalam paksa tuhurun insyaallah. Ipudangi Rasul Ta'ala saya maka dia meninggalkan insyaallah pada mutu matu tuhurun insyaallah. Tapi pacim itulah samutu dan meremi dan susui dosa-dosa supaya orang yang sakit itu muncul dalam hatinya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang paling penting sekalian, tempat paling harus kita berbaik sangka kepada Allah seperti tata
ketika kita nantinya menghadapi sakratul maut, ketika kita akan meninggal dunia. Rasulullah SAW berwasiat sebelum meninggal dunia, maka Nabi la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuzinu zanna billah. Dasar Nabi tanya, lalu kau mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Nawawi mengatakan, qala ulama, maka pandai nasan Imam Nawawi maksudnya ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka yakinkan dalam hati kita mengatakan bahwa Allah itu sangat penyayang, Allah itu sangat mencintai hambanya, mengalahkan hamba itu mencintai dirinya. Pasti Allah menyayangi saya. Hadirkan dalam hati juga sebelum kita meninggal dunia, mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Dan hadirkan juga kata para ulama sebelum kita meninggal dunia dalam hati kita bahwa insya Allah Allah akan memasukkan saya ke dalam surga, dan insya Allah Allah akan selamatkan saya dari siksa-siksa, dari asap-asapnya. Yakinkan itu dalam hati sebelum meninggal dunia, dan insya Allah kata para ulama, kalau kita berbaik sangka sebelum meninggal dunia, maka Allah akan berikan sesuai dengan persangka kita, Bapak-bapak sekalian. Inilah hal-hal, tempat-tempat di mana kita harus berbaik sangka kepada Allah. Pastikan hidup kita di dunia ini senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Apapun Allah Ta'ala makada insanna khairan falahu wa insanna syarran falahu. Maka ada Allah Ta'ala itu yang rasa Allah Ta'ala. Agi-agi dalam perasaan kamu, agi-agi dalam nawa-nawamu, yang kumajai nawa-nawamu wali putuk kumajai, yang kumakanjai nawa-nawamu wali putuk kumakanja. Rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita semuanya berbaik sangka terus kepada Allah, terutama sebelum kita bertemu dengan Allah. Ketika ajal kita sudah sampai menghakimi macawi ini mati, usahakan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك حبك يا الله وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا اليك. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمه. اللهم توفنا يا الله مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا يا الله مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات القدير الحيات.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.